Sementara itu, saudara, angka penderita tuberkulosis anak di Aceh tergolong tinggi. Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, faktor kemiskinan, pemukiman yang tidak sehat, serta akses pelayanan kesehatan yang rendah diduga menjadi penyebabnya. Upaya eliminasi TB guna menegakkan hak dasar anak atas kesehatan di Aceh masih menemui berbagai tantangan. Tuberkulosis atau TB terus menggerogoti kesehatan Ahyasa Fahlevi. Dia terbaring lemas tak berdaya di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, Kota Banda Aceh. Bocah berusia 9 tahun ini diketahui sakit TB sejak 15 hari lalu ketika dirawat dokter spesialis anak. Padahal gejala TB yang dialaminya telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Ahyasa bahkan sempat batuk hebat selama 6 bulan. Menurut ibunya, Ahyasa sudah mendapat imunisasi dasar lengkap, meski diakuinya ada tahapan vaksinasi yang terlewat. Muncul dugaan TB yang diderita anaknya karena imunisasi dasar tidak lengkap, faktor lingkungan tidak sehat, dan jajan makanan sembarangan. Semula pengobatan Ahyasa tidak maksimal karena hanya diberikan oleh puskesmas di kampungnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Ahyasa terlambat dibawa ke dokter spesialis karena minimnya pengetahuan tentang gejala TB pada anak. Kendala biaya juga membuat Ahyasa tak dirujuk dengan pengobatan serius saat mengalami batuk berkepanjangan. Kini kondisinya sudah mulai membaik. Cuma dia ada batuk lama itu, 6 bulan dia batuk. Lama, kalau malam nggak bisa tidur. Sempat juga berobat, cuma nggak ke spesialis anak kan, puskesmas saja kan, jadi nggak tahu gitu. Nah itu lama betul dia berobat batuknya, nggak sembuh-sembuh. Angka penderita TB anak di Aceh disumbang oleh minimnya capaian vaksinasi BCG atau Bacillus calmette-guerin. Hal ini disebabkan adanya penolakan orang tua terhadap imunisasi, serta pengetahuan rendah warga tentang pentingnya imunisasi anak. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mencatat, sepanjang tahun 2021 jumlah anak penderita TB mencapai 39 orang. Penderita TB anak tidak hanya muncul dari ibu kota provinsi di Banda Aceh, namun tersebar merata di kabupaten kota di provinsi ini. Kasus TB anak di Aceh diduga banyak terjadi karena penularan dari orang dewasa penderita TB aktif. Anak dapat disembuhkan dengan konsumsi obat rutin selama 6 bulan. Tetapi penyakit ganas ini bisa menjadi TB resisten obat jika obat tak diminum tuntas dan akibatnya penderita bisa-bisa harus mengkonsumsi obat seumur hidupnya. Kalau seumpama nih ada orang tua dan udah didiagnosa dengan TB, ya, udah kita diagnosa dengan TB, kemudian dia udah periksa sputum PTA-nya positif, ya, radiologi juga mengarah ke TB. Nah, sebaiknya kalau mereka punya anak, ya terutama di bawah 5 tahun, ya, itu di screening. Kenapa? Karena dari situ mungkin dia belum ada klinis ke TB, tapi udah terinfeksi. Jadi pada saat kita screening, nah rupanya dia ada infeksi TB, itu kita bisa obatin. Nah, pengobatannya lebih sebentar, maksudnya cuma hanya 3 bulan dan 1 macam obat. Nah, jadi itu kan sebetulnya lebih bermanfaat ya. Jadi daripada kita anaknya sudah timbul klinis baru kita obatin, nah itu kan kesannya udah obatnya lebih dari 1, minimal 3, habis itu pengobatannya lama. Salah satu penyebab utama munculnya TB anak adalah imunisasi dasar tidak lengkap pada anak. Di Aceh, capaiannya relatif rendah, yaitu 49% dari target 93%. Masih banyak orang tua takut imunisasi, serta meragukan keabsahannya sesuai hukum syariat Islam. Padahal MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa imunisasi nomor 12 tahun 2013 tentang imunisasi dan juga vaksinasi sebagai dukungan ulama atas pemenuhan hak dasar kesehatan anak melalui imunisasi. Perwakilan Lembaga PBB untuk Kesejahteraan Anak di Aceh, UNICEF, turut ambil bagian mendorong perbaikan jaminan pemenuhan hak anak atas kesehatan dengan imunisasi. Pastinya harus diimunisasi ya, bukan soal setuju atau tidak setuju. Karena imunisasi adalah hak anak yang memang harus diberikan agar anak bisa tumbuh mencapai potensinya yang paling optimal. Ketika orang tua itu tidak memberikan anaknya imunisasi, maka itu artinya orang tua sudah menghalangi anak untuk mendapatkan haknya. Upaya mendorong sosialisasi pentingnya imunisasi sebagai pemenuhan hak dasar anak masih perlu terus didorong di Aceh karena provinsi ini adalah salah satu yang punya cakupan imunisasi dasar terendah di tingkat nasional.
Pada tahun 2017, IDL di Indonesia yaitu 90,8% dan Provinsi Aceh menduduki peringkat 3 terbawah yaitu 70%. Orang tua perlu mendapatkan informasi yang tepat tentang imunisasi anak agar menyadari manfaatnya, termasuk dalam upaya eliminasi kasus TB anak. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.